Cryptocurrency, al-umlatul mushfiratun. Mata uang kripto, halal atau haram? Ainun musyahadah, barang yang jelas, yang kelihatan, atau ainun ghaibah, barang yang tidak jelas. Ini barang apa? Hal-hal yang menyangkut aset kripto memang belum terlalu jelas di masyarakat kita. Namun ternyata transaksi kripto sendiri cukup tinggi di Indonesia. Bahkan menurut data Bapepti, di Indonesia ada sekitar 2, juta investor aset kripto. Ini menunjukkan ada animo yang cukup tinggi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi aset kripto. Bagaimana dong bagi umat Islam yang ingin bertransaksi aset kripto? Apa hukumnya? Aset, nanti kenapa aset saya sampaikan. Yang pertama adalah karena sifatnya Kita maka ke sana, mungkin nanti topik pembahasannya kita bagi yang konteks Indonesia dan listrik ataupun Transaksi kripto atau cryptocurrency di Indonesia semakin diterima masyarakat sebagai peluang bisnis dan investasi. Namun, umat Islam di Indonesia masih menghadapi pro kontra dari sisi halal dan haramnya. Tidak perlu manfaat dari segi fisik sebagaimana Para ulama, sebagian ada yang mengatakan halal maupun haram, dan semuanya memiliki dasar dan argumennya tersendiri. Ulama yang mengatakan bahwa kripto adalah halal berargumen bahwa sistem kripto sebagai alat tukar justru berpotensi menjadi dasar sistem keuangan Islami, sebab lebih terbebas dari riba dibandingkan dengan mata uang fiat dan bank konvensional. Ini karena sistem blockchain menjalankan transaksi langsung peer-to-peer tanpa perantara. Sementara uang fiat hanya berjalan berkat ditopang bank sentral yang bersistem bunga. Ada pula yang berargumen status halal dan haramnya. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa cryptocurrency itu haram. Dan mereka mendasarkan argumennya pada tingkat volatilitas kripto yang tinggi sehingga dapat menyerupai judi. Ada pula yang menyatakan haram dan tidak bisa diperdagangkan karena tidak ada underlying asetnya. Di tengah pro kontra transaksi kripto di dunia Islam inilah, maka Islamic Law Firm bersama dengan White Foundation mengajak para kiai dan ulama untuk membahas lebih mendalam status halal haram dari kripto aset guna memberi pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Para ulama dan kiai terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dan penjelasan secara lengkap tentang transaksi kripto dari narasumber yang kompeten. Mulai dari pemerintah maupun para pelaku usaha serta pengamat pasar modal. antara satu pelaku pasar dan pelaku pasar lain sehingga lebih efisien, Bu. kalau ini ada langsung angkat tangan, monggo. yaitu uang kertas itu memang kan secara kertas tidak ada artinya kecuali ada penentunya bahwa otoritas pemerintah Indonesia memberi nilai bahwa kertas ini menjadi bernilai. Ini Bitcoin itu seandainya regulasinya tinggal mengiyakan sebagai mata uang kan jadi. Karena tidak perlu manfaat dari segi fisik sebagaimana kertas tadi. Kenapa? Karena memang Setelah mendengarkan dan menerima penjelasan dari para narasumber bahwa kripto banyak jenisnya, maka secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, jenis kripto yang dilandasi pada aset real seperti emas, perak, dan aset lainnya, dan yang kedua, jenis kripto yang tidak dilandasi aset real. Dalam forum Bahthul Masail Halal Haram Transaksi Kripto, Saya sendiri juga belajar, kita sama. yang dibahas hanya membahas kripto jenis kedua, yaitu kripto yang tidak dilandasi aset real. Mbak, ini sampaikan kita bisa tahu siapa saja yang pegang aset kripto dan berapa jumlahnya. Bahthul Masail tentang halal haram kripto merumuskan beberapa poin pembahasan dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, kripto adalah persoalan yang sangat baru, yang tidak dikenal dalam dunia keuangan dan ekonomi pada masa peradaban Islam klasik, sehingga belum dibahas di dalam kitab-kitab fikih klasik Islam. Currency-nya sendiri ya, koinnya sendiri. Ini jadinya gimana nih, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang ngatur. Dalam persoalan kegiatan perekonomian,
transaksi dan bisnis apapun termasuk kripto, dalam Islam yang terpenting telah memenuhi syarat-syarat dan mematuhi rambu-rambu yang telah ditentukan, yaitu 1. Saling ridho dan ikhlas antara kedua pihak yang bertransaksi, disebut dalam fikih dengan antarodin atau ridho biridho. Artinya pihak pertama dan pihak kedua ridho dan sepakat atas barang dan harganya. Pihak pertama ridho atau rela memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga sembari menerima barang, dan pihak kedua ridho atau rela menyerahkan barang yang dimilikinya sembari menerima sejumlah uang dari pihak pertama. Prinsip yang kedua adalah wujudul manfaah atau barang yang ditransaksikan memang mengandung kemanfaatan. Prinsip yang ketiga, adamud darar, yaitu tidak mengandung mudarat atau bahaya. Artinya tidak ada unsur bahaya yang diantara bahayanya adalah mengganggu atau memperburuk perekonomian domestik maupun perekonomian dunia atau barang yang ditransaksikan mengandung bahaya. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah adamul gharar, yaitu tidak ada unsur penipuan. Dan prinsip yang kelima, adamur riba atau tidak ada unsur riba. Prinsip berikutnya adalah wujudul maslahatil maliyah, yaitu adanya kemaslahatan perekonomian. Dan prinsip berikutnya yaitu berbasis pada hifdzul mal, yaitu hak untuk dapat menjaga serta mengembangkan harta kita sebagai salah satu prinsip dari al-maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan universal syariat. Para ulama yang hadir dalam acara Bahthul Masail menyepakati bahwa aset kripto adalah harta kekayaan atau al-mal. Sebab setiap sesuatu yang mengandung nilai disebut harta. Kullu syai'in lahu qimah. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disangsi pencuriannya, dan kalau dirusak maka harus diganti. Poin berikutnya, karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar atau ketidakpastian atau uncertainty. Rekomendasi kedua yang disepakati oleh para kiai adalah bahwa dalam konteks Indonesia, aset kripto masuk dalam kategori sil'ah atau komoditas, bukan omlah atau currency atau mata uang atau alat tukar. Dan walaupun di negara lain kripto bisa dipakai sebagai mata uang, di Indonesia satu-satunya mata uang yang diakui adalah mata uang rupiah. Dan kripto hanya bisa dipakai setelah ditukar dengan rupiah. Rekomendasi ketiga yang dikeluarkan dalam forum ini adalah bahwa para kiai menghimbau masyarakat yang tidak memahami kripto aset untuk tidak bertransaksi atau menjauhi aset ini. Karena memang aset kripto sifatnya sangat fluktuatif dan dinamis. Dikhawatirkan nanti akan tercipta kerugian yang besar kalau tidak memahami. Jadi, buat kalian yang ingin bertransaksi kripto, harus memahami betul aset kripto ini apa, serta resiko yang mungkin ditimbulkan akibat adanya fluktuasi dalam perdagangannya. Dan harus yakin betul bahwa tidak ada gharar di dalamnya, tidak ada unsur manipulasi atau uncertainty di dalamnya. Nah, rekomendasi keempat dari Forum Bahthul Masail ini adalah bahwa para kiai menghimbau kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto terjadi di masyarakat. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!